Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijrah? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Namun bukan berarti kita sebagai hambanya menganggap sepele terhadap dosa-dosa. Apabila kita mendapatkan dosa yang bisa mengundang murkanya Allah, kita harus berhati-hati, sebab kita secara tidak sadar mengalami bahwa ada yang salah pada hidup kita. Lantas, apa tanda seseorang mendapatkan murka Allah? Dalam hidup seseorang, salah satu kondisi yang paling berbahaya adalah ketika dirinya merasa diabaikan oleh Allah. Jika dibiarkan terjadi berlama-lama, maka hal ini bisa mengundang murkanya Allah. Berikut adalah tanda-tanda yang dikatakan oleh para ulama sebagai tanda bahwa seseorang mungkin mengalami kemurkaan Allah. Yang pertama, disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Apabila seseorang menghabiskan hidup ini tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian yang sangat berkepanjangan. Melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah sesuatu yang tidak bisa memberi dampak baik bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Jika kita terus-menerus melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, ini merupakan pertanda murkanya Allah. Yang kedua, rutin berbuat dosa tanpa penyesalan. Ketika seseorang terus-menerus melakukan dosa dan maksiat tanpa rasa penyesalan atau keinginan untuk bertaubat, maka itu merupakan pertanda murkanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan maksiat tanpa rasa penyesalan dan niat untuk bertaubat akan menghadapi kemurkaan Allah. Akan tetapi perlu diingat bahwa Allah tetap memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ketiga, tidak mendapat hidayah dan petunjuk. Apabila seseorang tidak mendapat hidayah atau petunjuk darinya, itu juga merupakan pertanda kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7, yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jika seseorang secara konsisten menyimpang dari jalan yang lurus dan benar menurut Islam, ini bisa dianggap sebagai orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat, kesulitan dan kesusahan yang terus-menerus. Hal ini juga dikatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 42, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Menurut penafsiran para ulama, salah satu tanda dari murka Allah bisa berupa kehidupan dunia seseorang menjadi tidak lancar. Ini bisa berarti Anda mengalami masalah dalam pekerjaan, keluarga, atau kesehatan. Namun perlu diingat bahwa ujian dan kesulitan juga bisa menjadi cara Allah untuk membersihkan dosa dan meningkatkan derajat seseorang.
Kelima, terputusnya rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 30, yang artinya, sungguh Tuhanmu melampangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah atau rezeki, padahal dulunya lancar tapi tiba-tiba terputus, ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka kepada orang tersebut. 6. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Ketika orang selalu mengalami kegelisahan di dalam hidupnya, itu juga merupakan tanda murkanya Allah. Misalnya, dalam hal rezeki, apabila seseorang memiliki harta yang banyak, namun timbul rasa takut kehilangan dengan harta tersebut, itu merupakan indikasi bahwa tidak ada ketenangan dalam orang tersebut. 7. Hati menjadi keras dan tidak tersentuh oleh kebenaran. Jika hati seseorang menjadi keras dan tidak lagi merasakan empati atau tergerak oleh kebenaran, ini bisa dianggap sebagai tanda murkanya Allah. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 53, yang artinya, Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Orang yang susah menerima nasihat agama adalah contoh dari orang yang mendapat murkanya Allah. 8. Lalai dalam melaksanakan sholat wajib. Dalam tanda ini, kita dapat merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, perjanjian yang membedakan kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam agama Islam dan betapa besar dosanya bagi mereka yang meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu dalam ridho dan ampunan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.